Saudara, dalam sebuah artikel yang saya baca berkaitan untuk memastikan seseorang terkena indikasi positif COVID-19, itu bukanlah oleh karena gejala. Oleh karena ada orang yang positif COVID-19 tanpa gejala. Lalu dalam artikel itu juga menyebutkan untuk memastikan bahwa seseorang positif terindikasi COVID-19 bukan juga oleh karena tes rapid. Oleh karena disebutkan di sana bahwa tes rapid itu adalah screening untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang dihasilkan oleh tubuh seseorang ketika ia terpapar oleh virus COVID-19. Nah, kemudian ini tidak bisa dijadikan sebuah penentu oleh karena membutuhkan waktu yang cukup lama, 2-4 minggu, untuk kemudian antibodi ini bisa dinilai atau antibodi ini keluar sehingga bisa jadi ketika seseorang itu sudah positif COVID-19, tetapi baru bisa 2 atau 4 minggu baru bisa memastikan, sehingga tes rapid juga tidak bisa dijadikan sebuah dasar indikasi seseorang positif. Yang bisa menyatakan kepastian indikasi standarnya adalah tes PCR, yaitu di mana diambil sampel cairan atau dahak atau lendir yang kemudian dikenal dengan metode swab. Lalu kemudian akan dilihat di laboratorium, dan itu akan menjadi sebuah standar tertinggi untuk memastikan apakah seseorang terpapar secara positif indikasi dari dia terkena COVID-19. Nah, kesimpulannya adalah tes PCR ini adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal, kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang mutlak untuk memastikan seseorang positif COVID-19 ataukah negatif. Nah, saudara, standar hidup kita ditetapkan melalui apa yang kita pikir, melalui apa yang kita rancang, dan standar hidup kita berdasarkan dari nilai, prinsip, ataupun filosofi-filosofi di dalam perjalanan hidup kita. Nah, untuk memastikan apakah benar atau salah, apakah itu benar ataukah berdosa, apakah itu berguna atau sia-sia, apakah itu berdampak atau tidak berdampak, tentunya setiap orang akan menetapkan sebuah ukuran nilai atau standar hidupnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah standar yang ia bangun untuk menetapkan nilai, prinsip, filosofi, dan juga kebenaran bagi dirinya sendiri, itu apa? Oleh karena kita hidup ada di tengah-tengah dunia yang banyak pengaruh yang juga akan ikut mempengaruhi akan pola pikir kita. Nah, saudara, sama seperti tes PCR yang memastikan bahwa kebenaran yang tidak bisa disangkal untuk menetapkan sebuah kesimpulan tentang kebenaran akan keberadaan orang apakah positif atau negatif terpapar COVID-19. Maka tentunya standar kita sebagai hidup orang Kristen harusnya Alkitab adalah standar yang tertinggi. Maka dengan demikian nilai-nilai yang kita bangun haruslah berdasarkan nilai yang dibangun berdasarkan Alkitab. Maka seharusnya prinsip-prinsip yang kita bangun adalah prinsip yang dibangun berdasarkan Alkitab. Maka filosofi-filosofi hidup yang kita bangun harusnya adalah berdasarkan dari kebenaran Alkitab. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada orang-orang Kristen yang berkata bahwa tidak perlu untuk menjaga diri, tidak perlu menerapkan protokol kesehatan oleh karena percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, percaya bahwa Allah adalah pribadi yang mampu untuk melepaskan, sehingga orang-orang Kristen tidak terpapar COVID-19. Nah, saudara, standar untuk menetapkan sebuah kebenaran seharusnya sebagai orang percaya bukanlah berdasarkan kepada nilai, prinsip, dan juga filosofi di luar kebenaran Alkitab. Amsal 27 ayat 12, bahwa orang yang bijaksana ketika ia melihat mara bahaya maka ia akan menghindar, tetapi orang yang tak berpengalaman dia akan maju terus dan pada akhirnya dia kena celaka. Nah, saudara, beda tipis antara mengimani dan mencobai. Ketika kita menerapkan standar
pada waktu kita menilai akan adanya pandemik ini, maka sebagai orang percaya kita dituntut bahwa standar kebenaran untuk menilai, untuk membangun sebuah prinsip dan juga filosofi hidup, bagaimana kemudian itu akan diarahkan kepada pola pikir dan juga tindakan, harusnya didasarkan kepada kebenaran Alkitab. Sehingga pada akhirnya orang Kristen dia dengan tepat bisa membangun pemahamannya berdasarkan kebenaran Alkitab itu, dan bukan malah mencobai yang kemudian dipahami sebagai mengimani. Ketika Tuhan Yesus dicobai iblis 3 kali, apakah Tuhan Yesus tidak bisa untuk melakukan apa yang disampaikan oleh iblis? Dia bisa. Dia bisa mengubah roti. Dia bisa mengubah batu menjadi roti. Dia bisa untuk loncat di bubungan bait Allah dan dia tidak terluka. Nah saudara, tetapi yang dilakukan oleh iblis adalah mencobai. Nah sebab itu pada waktu saudara dan saya melihat dan juga menilai akan adanya pandemik ini, maka tentunya Alkitab dan kebenarannya haruslah menjadi standar yang tertinggi. Lalu yang kedua, bahwa ketika Alkitab dijadikan sebagai standar yang tertinggi, maka itu akan menolong kita sebagai orang percaya untuk tidak menerapkan standar ganda. Lukas 11 ayatnya yang ke-46, ketika Tuhan Yesus mencela orang-orang Farisi, memberikan beban kepada orang lain yang tidak bisa ia tanggung, di mana jarinya pun tidak bisa untuk mengangkat beban itu, maka itu adalah sebuah standar ganda. Maka Alkitab menjadi standar utama, akan menolong kita sebagai orang percaya untuk menerapkan dalam semua aspek hidup kita. Sehingga kita tidak untuk menerapkan standar yang lembut kepada diri sendiri, tetapi menerapkan standar yang keras kepada orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika saudara dan saya menghendaki untuk dikasihi, dicintai, diperhatikan, maka saudara juga harus menerapkan standar yang sama. Untuk itu juga saudara dan saya lakukan kepada orang lain. Nah saudara, penerapan dan kesimpulannya adalah Alkitab sama seperti PCR, bahwa kebenaran yang tidak bisa disangkal, kebenaran yang mutlak dan seharusnya menjadi kebenaran yang tertinggi, yang menjadi acuan untuk menjadi sebuah kesimpulan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, dan apa yang kita lakukan. Hiduplah di dalam tuntunan kebenaran Alkitab, maka kita mencapai tujuan dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.